Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbingan Belajar Semangat dan Sukses. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada hewan. Sama dengan tumbuhan. Kalau pada tumbuhan kan tetap ada dua jenis perkembangbiakan, ada secara generatif, ada secara vegetatif, atau secara kawin, atau dan secara tidak kawin. Pada hewan pun sama, ada perkembangbiakan aseksual dan ada perkembangbiakan seksual. Kalau yang aseksual karena ada huruf A di depan berarti perkembangbiakan yang tidak melakukan perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan seksual pada hewan berarti dia melakukan perkawinan atau terjadi peleburan antara sperma dan sel telur. Seperti itu ya. Nah, kita bahas dulu yang perkembangbiakan tidak menggunakan peleburan sperma atau sel telur atau tidak melakukan perkawinan. Contohnya adalah aseksual. Contohnya ada tiga. Yang pertama tunas, fragmentasi, dan partiogenesis. Kalau yang tunas biasanya membentuk suatu tunas. Contohnya adalah contohnya adalah hewan-hewan yang ada di laut seperti hidra atau ubur-ubur. Kemudian ada fragmentasi. Kalau fragmentasi itu contohnya adalah planaria. Nah, gambar yang ada di sini adalah gambar contoh dari perkembangbiakan dari planaria atau yang biasa kita temukan di air-air got, selokan itu, tapi harus dengan bantuan mikroskop untuk melihatnya. Nah, cara fragmentasi adalah dengan memotong bagian tubuhnya sendiri, nanti akan tumbuh lagi seperti bagian yang telah dipotong. Contohnya ada cara melintang dan membujur. Kalau yang melintang, dia akan terbagi menjadi dua bagian tengah. Nah, nanti akan membentuk dua bagian yang baru. Nah, kalau yang membujur itu dia akan memotong di arah samping, kanan dan kiri, maka akan terbentuklah planaria baru. Ini adalah secara fragmentasi atau secara fragmen. Lalu kalau misalkan pembelahannya tiga fragmen, ya dia akan menghasilkan tiga. Contoh pada melintang, misalkan pembelahannya terjadi tiga, ya berarti dia akan menghasilkan tiga dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah partiogenesis. Nah, itu biasanya contohnya lebah dan semut. Kenapa? Kalau partiogenesis itu berarti contoh pada lebah ya. Kalau pada lebah itu kan kalau yang betinanya itu disebut dengan ratu lebah, sedangkan kalau pada lakinya atau jantannya disebut dengan pekerja. Nah, biasanya si pekerja itu sudah menyiapkan sperma yang sudah siap untuk dibuahi oleh si sang ratu atau sang lebah. Nanti ketika sang lebahnya itu sudah mengeluarkan telur, terjadi pembuahan di sana, tapi tanpa ada si sperma yang dari awalnya ya, tidak ada. Jadi memang sudah ada, kemudian terjadilah individu baru. Tapi kalau tidak terbuahi ya sudah, dia akan menjadi jantan laki-laki atau pekerja seperti itu. Nah, itu adalah yang aseksual. Sedangkan yang seksual atau dengan melakukan perkawinan ada tiga, ada vivipar, ovipar, dan ada ovovivipar. Nah, kalau yang vivipar artinya adalah hewan-hewan yang melakukan proses melahirkan. Banyak sekali contohnya, ada gajah dan sebagainya, pasti kalian tahu. Tapi kalau yang ovipar adalah hewan yang tidak melahirkan tapi dia bertelur, contohnya ayam, ada kemudian burung dan sebagainya. Untuk hewan yang ovovivipar atau dia bertelur dan melahirkan, contohnya adalah ular. Jadi embrio yang ada di telur itu sudah memang embrio itu sudah terbentuk sejak dia di dalam telur, tapi dalam telur itu nanti akan ditetaskan baru akan membentuk bayi yang baru, seperti individu yang baru seperti itu. Jadi itu adalah perkembangbiakan hewan secara seksual dan secara seksual. Baik, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami untuk memperpanjang usia channel kami dan untuk mendukung channel YouTube kami. Mohon maaf kalau gambar soalnya dan semuanya kurang untuk berminat, mohon maaf karena masih amatir. Jadi semoga ini adalah bermakna. Terima kasih, mohon kritik dan sarannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.